Sadaqallahul Azim. Salawat yang akan dilanjutkan oleh Ibu Majelis Hakim Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah adalah peristiwa yang luar biasa sebagai mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Saya ulangi, terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 kenabian. Nabi terima wahyu di Gua Hira. Begitu Nabi terima wahyu, otomatis beliau langsung terdaulat sebagai seorang Nabi dan Rasul, langsung terangkat. Nah, setelah menerima wahyu dalam kurun waktu 10 tahun, peristiwa itu terjadi tahun ke-10. Tahun berapa? Ke-10 kenabian. Ada tahun ke-10 Hijriah, ada tahun ke-10 kenabian. Kalau berbicara Hijriah, berarti pada saat hijrahnya Nabi. Kalau berbicara tahun kenabian, semenjak Nabi menerima wahyu, maka itu disebut mulai start beliau menjadi Nabi. Setahun 2 tahun. Tahun ke-10 kenabian adalah satu peristiwa yang dalam sejarah Islam kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini kita hanya ulang-ulang kajiannya. Ya. Isra dan Mi'raj ini adalah 2 sesi. Sesi pertama yang disebut dengan Isra, nanti kita gabungkanlah Isra wal Mi'raj, karena peristiwa ini terjadi dalam satu malam. Ada peristiwa Isra, ada peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. Peristiwa Mi'raj diceritakan Allah dalam surah An-Najm. Jadi beda ceritanya dalam Quran. Peristiwa Isra diceritakan Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi. Ya, mudah-mudahan ada pembinaan tilawatul Quran yang bisa kalau kita ini bisa ikut 1-2 orang, sehingga nanti kalau ada penampilan ceramah atau penampilan pengajian, ada yang bisa tampil untuk tilawah.
Baik. Peristiwa Isra Allah menuliskan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanallah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang menjalankan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Sami', Maha mendengar, lagi Maha melihat. Bisa boleh kita suara. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra itu adalah perjalanan di bumi. Sementara peristiwa Mi'raj perjalanan dari bumi menuju ke langit. Yang Mi'raj Allah ceritakan dalam surah An-Najm. Walau katala'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indahu jannatul ma'wa. Sungguh dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang aslinya untuk yang kedua kali. Di mana? Inda sidratil muntaha. Dia adalah tepatnya di sidratil muntaha. Ini peristiwa Mi'raj. Peristiwa apa? Mi'raj. Jadi kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'raj dari Masjidil Aqsa menembus 7 petala langit sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, sampai ke mana? Ke Sidratil yang online. Silakan dengarkan cerita saya. Baik. Kisah ini ditorehkan dalam kitab Sahih, kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi menceritakan, pada malam saya suatu ketika bersandar. Ada yang mengatakan Nabi bersandar di Ka'bah. Dalam sebuah hadis yang lain, ketika Nabi berada di bilik rumahnya. Kalau cerita yang berada di balik di bilik rumahnya beliau, tapi ketika itu sudah meninggal Siti Khadijah. Tahun itu juga dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Allah mewafatkan istrinya Siti Khadijah yang selama ini mendukung beliau, dan Allah juga mewafatkan pamanda beliau yang beliau anggap sudah menggantikan ayah beliau, yaitu Abu Thalib. 2 orang yang sangat beliau sayangi meninggal dipanggil Allah, maka beliau sangat bersedih. Apatah lagi ketika beliau pergi berdakwah ke Taif. Taif itu boleh dikatakan kerabat dekatnya Rasulullah di sana. Tetapi bukan hubungan dakwah, bukan sambutan dakwah yang beliau dapatkan, malah lemparan batu. Sehingga beliau dikisahkan berdarah, kakinya karena kena lemparan batu. Ini makanya kalau saya baca sirah, tiba di kisah dakwah Nabi ke Taif, itu saya kadang-kadang mengiris air mata. Kenapa?
kalau saya sebagai dai, saya ceramah, kayaknya tak pernah ada orang lempar batu saya. Yang ada lempar kue. Ustaz makan kue Ustaz. Yang ada makan daging kambing, makan daging lulu Ustaz. Yang ada makan daging ayam bakar. Yang ada minum kopi, tapi sini tak ada kopi. Minum teh, minum susu, makan buah-buah. Rasa-rasa saya selama saya berdakwah tak ada cobaan yang seperti lagi rasakan. Ya, kalau kembali sekarang ceramah, gue nak betul datang ceramah hanya beberapa jam, 1 jam setengah lah paling lama. Ini saya 1 jam setengah juga ya. Nah, takut suara yang tidak sampai. Ya. Sudah dikasih makanan, ulang dikasih amplop lagi. Mari kita. Ya. Kalau Nabi tidak, maka kalau dibandingkan dengan Rasulullah baru saja. Ya. Hanya saya kemarin ada kemudian heboh. Mohon maaf. Ada ustaz yang buat tarif sekian, saya mudah dari Allah. Macam mana kita mau jumpa sama Nabi nanti? Nabi berdakwah dilempar orang dengan tai bongkar, dengan batu, tapi Nabi sabar. Nah inilah kesedihan Rasulullah setelah dia pulang ke Mekah pada malam 27 Rajab. Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, saya ambil yang bersandar di Ka'bah saja. Ketika saya bersandar di Hijr Ismail, macam inilah artinya Nabi itu memandang keadaan beliau. Macam mana dakwah ini nanti? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tak ada dakwah Nabi, tak ada kita yang bersolat kayak begini. Maka jangan malas bersolawat. Bapak Ibu, kalau disebut nama Nabi itu goyah selawat. Solawat itu tanda kita membalas budi Nabi. Kalau Nabi tak mendakwahkan ajaran Islam ini, tak ada kita yang sholat di masjid. Tak ada kita yang mengaku Islam. Tidak selamat kita. Makanya Rasulullah SAW saking beratnya cobaan yang beliau rasakan, sampai Allah undang beliau menuju kepadanya langsung, menembus 7 petala lagi. Saking beratnya itu, ya, saking beratnya dakwah Rasulullah. Makanya Nabi menceritakan malam hari itu saya bersama di Hijr Ismail, datang 2 malaikat. Dalam riwayat datang 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan ada 1 malaikat lain. Ya. Kemudian malaikat Jibril membaringkan saya. Setelah itu beliau membedah dada saya. Dibedah. Jadi sebelum sekarang ada pembedahan, Nabi sudah pernah dibedah, dan ini adalah pembedahan yang kedua kali. Ya. Pembedahan yang kedua kali. Pembedahan pertama ketika beliau masih di kaum Halimatus Sa'diyah, masih kecil, diambil sama Jibril, dibedah dadanya. Pembedahan yang kedua terjadi pada saat beliau mau pergi melakukan mi'raj. Ya. Kemudian ketika malaikat Jibril membedah dada saya, maka diambillah kaki saya, dicucinya hati saya dengan air Zam-Zam yang berada di dalam bejana yang terbuat dari emas. Jadi ada bejana terbuat dari emas, dalam situ ada air Zam-Zam, dicucinya hati saya. Apa maksud hikmah ini? Hikmah yang pertama, nih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat skenario oleh Allah, malaikat Jibril membedah dada Nabi.
Kata Jibril, ini adalah sesuatu yang merusak nantinya, dibersihkan, dihilangkan. Kemudian setelah itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kenapa hati ini yang pertama kali dibersihkan? Kenapa tidak badan? Ini hikmah pertama. Kenapa tidak badan yang dipakai untuk mandi air Zam-Zam? Kenapa hati yang dipegang? Karena hati ini adalah intinya kita. Bapak Ibu, kata ulama, akal kita ini adalah panglima, hati adalah raja. Saya ulangi, ingat baik-baik kata saya. Ingat baik-baik kata saya, ibu bapak-bapak yang di luar. Hati adalah raja pada tubuh kita. Panglimanya adalah akal, pasukannya adalah anggota tubuh. Saya ulangi sekali lagi. Hati adalah raja, panglimanya adalah akal, pasukannya anggota tubuh. Contoh, niat itu di mana? Niat itu dalam hati kan? Tapi Pak Ustaz, kalau sholat niatnya diucapkan. Gimana itu? Niat itu untuk yang diucapkan. Kalau muslim niat itu untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Yang wajibnya niat itu dalam hati. Contoh, mau sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadar kita ini yang sadar. Langsung apa yang kita ingat dalam hati? Yang terbiasa sholat subuh, mau sholat subuh. Niat dari mana? Di sini. Langsung akal berfungsi. Di masjidlah itu maksudnya. Niat dalam hati mau sholat, otak langsung pikir, masjidkah, rumahkah? Surau Al-Jamikah atau rumahkah? Ini musim hujan Pak Ustaz. Maka akal bilang, tak, kita ke Surau Al-Jami. Jadi niat dalam hati mau sholat, anggota tubuh, akal kita langsung berfungsi. Ayo berangkat ke surau. Terus karena dia panglima yang membantu jasad, maka sudahlah langsung berwudu, langsung berangkat ke surau. Jadilah kaki sebagai pasukan ini ikut apa kata hati yang dikomandoi oleh akal. Kenapa? Karena dia ada orang yang as-salatu khairun minan naum. Kata hati dia begitu kebangun, tak payah sholat, tidur lagi lah. Nah itu berarti langsung apa kata akalnya? Iya, ada selimut, ada selimut. Nah, hati ini adalah raja pada diri kita. Akal adalah panglima. Zahir kita adalah pasukannya. Saya kasih contoh lagi biar enak. Ini ibu-ibu yang nak mau masak, misalnya mau masak enaknya, malam ini misalnya nak mau makan bakso karena musim hujan ini agak dingin, dalam hati muncul habis maghrib, habis isya, mau keluarlah makan bakso. Dadanya tuh dalam hati, akan langsung pikir bakso mana yang enak ya? Pikir dia bakso 9, bakso mana lagi? Bakso ini. Jadi ini langsung kontak. Ini saya sengaja sampaikan ini supaya mengaitkan antara hati, akal dan jawari. Maksudnya supaya kalau kita sholat, kita ibadah dari sini ke sini anggota tubuh kita. Baik yang baiknya maupun yang buruk
dia yang menentukan di dalam hati. Makanya niat itu sangat penting. Enaknya dibagi 9. Maka jawari kita walaupun dalam keadaan demam, dibawanya juga anggota tubuh semuanya ini sampai ke sana makan bakso. Baru terpuaslah hati. Maka hati karena dia menjadi raja, ini menjadi pusat perhatian Allah sama kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tak pandang wajah kamu. Allah tak memandang harta kamu, tidak. Tapi yang Allah pandang pada dirimu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Maka jagalah hati. Kata Ustaz Agib yang masih ingat lagunya, boleh bersama. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sambil saja dulu ya. Suara saya tak mampu menyambung. Ya nanti sambung ilmu masing-masing. Hati karena dia raja, maka perlu diperhatikan dan senantiasa dibersihkan. Dia cepat sekali kotor. Hati ini cepat sekali kotor. Ya, contoh. Dalam hati ada berbagai macam sifat. Ada 2 sifat yang utama dalam hati. Yang pertama disebut dengan sifat mahmudah. Yang kedua disebut dengan sifat mazmumah. Sifat mahmudah apa saja? Iman, takwa, sabar, tawadhu, rendah hati itu, penyayang, penyabar, dan semua banyak lagi sifat-sifat baik dalam hati. Sifat-sifat buruk tak kalah banyak. Syirik, munafik, apa lagi? Hasad, iri, dengki, pemarah, zalim, ya, sombong. Masya Allah. Ini kalau kita biarkan penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit zalim. Ya, contoh penyakit hati yang namanya hasad. Contohnya dari dulu ini perlu sekali kita jaga baik-baik. Jangan sampai dia muncul. Dikukus habis itu lupa. Ini penyakit sejak dari zaman dahulu sudah ada. Azazil iblis keluar dia dari surga, dari kerajaan Allah, dari kemuliaan menuju kepada kehinaan karena hasad, dengki, iri. Apa kata dia? Ya, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Untuk apa aku mau sujud sama dia? Dia merasa lebih mulia. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Allah, ya, ada kalau kita bertetangga, kita kan bertetangga sini dekat-dekatan kan baik ya, dekat-dekatannya. Kawan pakai di depan rumahnya apa namanya, kanopi misalnya. Oh, sibuk juga. Ya,
Nah, orang itu pakai kanopi itu. Jangan-jangan dia nak masukkan mobil pula satu lagi ke dalam. Tiba-tiba setelah selesai pasang kanopi, masuk mobil, parkir, langsung dalam hatinya hasad. Dari mana orang dia didapat? Kan? Dari mana orang itu dapat? Pasti ini. Kalau tak korupsi, pakai tuyul. Iya. Tapi di sini tak ada. Tempat lain mungkin ada. Ya, di sini insya Allah tak ada. Di sini semuanya hidup rukun, tentram, aman, damai. Tapi tak tahu ya hati orang. Kita tak tahu hati orang. Hasad ini bahaya sekali. Bahaya. Bisa merusak persaudaraan dan tali silaturahmi di antara kita. Ya. Maka agama kita melarang kita untuk hasad. Kalau ada kawan kita sudah, bagaimana caranya Pak Ustaz supaya menghilangkan hasad ini? Bagaimana caranya? Ini berat sekali memang. Jangankan orang-orang awam kayak kita, para kiai, para ustaz bisa saja sisi penyakit hasad. Bisa saja. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa apa yang dia dapatkan itu pemberian Allah. Itu aja. Allah yang kasih rezeki. Jadi kalau kita hasad sama dia, berarti kita menyalahkan Allah dalam pembagian rezeki. Jadi kita pro. Sudah? Urusan dia pakai tuyul, dia korupsi, dia mau apa? Oh, terserah dia. Ya, yang jelas ya satu. Yang kedua, bersyukur ada tetangga diberikan Allah kelebihan. Suatu saat nanti kita sakit, bisa saja mobilnya dipakai. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, izhad di dunia yuhibbukallah, izhad ma fi 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, kamu akan mendapatkan cinta Allah. Zuhudlah kamu kepada apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan sayang kepada kamu. Ya, oh kawan kita dikasih Allah kendaraan, alhamdulillah. Kita bisa pakai nanti sama-sama kalau acara. Gitu aja. Jangan diri-dirian. Wah, memanglah awalnya. Mentang-mentang mobil ini pula kadang-kadang ya, orang itu kalau sudah hasad dan dengki, segala perilaku kawan jadi tak sedap dipandang. Inilah bahayanya hasad. Jadi saya nasihatkan sekarang, di dalam hubungan kita bertetangga, yang paling kita takutkan, dalam hubungan sosial kita bertetangga, terutama dalam perubahan ini, hasad itu. Jauhkan hasad dari diri kita, supaya kita hidup rukun bertetangga. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena nampak di depan mata kita orang itu diberikan rezeki berlebih oleh Allah. Sangat jelas. Kita tak mungkin hasad sama orang yang bersembilan, karena kita tak nampak dia. Tapi yang setiap hari di depan mata kita, di depan kita, di samping kita, di belakang kita, oh, ini sangat berbahaya. Maka saya nasihatkan, dibersihkan hatinya. Maka sebelum Nabi berangkat untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, pertama kali dibersihkan oleh malaikat Jibril itu hati itu. Hati kita dibersihkan. Bersihkan hati semuanya. Jangan ada hasad sama tetangga. Jangan ada hasad sama kawan. Jangan ada kesombongan dalam diri. Itu yang pertama. Setelah itu dituangkan dengan air hikmah, dituangkan dengan iman dan hikmah. Setelah itu
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada saya buruk. Buruk ini kata Nabi kecilnya tidak seperti mana himar, dia agak besar tapi tidak sebesar kuda. Di antara himar, keledai dan kuda, berwarna putih dan memiliki sayap. Kata Nabi, sekali saya dibawa oleh buruk. Buruk itu namanya, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, al-baq itu artinya adalah kilat. Kenapa disebut buruk? Karena kecepatannya seperti mana kecepatan kilat, langsung sampai. Wah, kecepatannya seperti kilat, langsung sampai. Kata Nabi, begitu saya melihat sudah sampai, menaiki buruk itu. Subhanallah, betapa cepatnya itu buruk. Kadang-kadang kita ini pikir juga. Saya sempat pikir dulu, bagaimana Nabi itu naik buruk. Saya tanya sama kawan, Pak Ustaz, Nabi pakai helm tak tuh? Saya tanya sama kawan, itu Nabi naik buruk pakai helm tak? Oh, kata kawan, mana lah yang ada zaman dulu? Tak ada, paling ada penutup kepala lagi begini, kain aja. Masa Nabi itu tak pakai helm? Kalau dia tak pakai helm, dengan kecepatan kilat macam itu, kita tak bisa tengok lah. Pernah tengok iklan komen Yamaha Jupiter? Pernah naik Yamaha Jupiter, laju dia, saking lajunya jembatan pun ambruk, ya, saking lajunya bajunya robek-robek, saking lajunya motor itu, iklan sampai bibirnya semakin membel, karena cepatnya itu Yamaha Jupiter. Masya Allah, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira pakai helm atau tidak? Kita bilang tidak bisa kita ukur perjalanan Islam bila pakai akal. Sebab kalau kita naik Honda, kita naik motor, kalau kita tidak pakai helm, dengan kecepatan 100, dengan kecepatan 100 lebih, kalau tidak pakai helm, kita sudah susah melihat. Karena angin menerpa mata ini kita sudah susah. Setengah mati kita melihat jalan. Maka kita mesti pakai helm. Nah, kan muncul pertanyaan itu. Apakah Nabi waktu naik kurang pakai helm? Naik pesawat aja itu harus ditutupi pakai tabung supaya orang bisa bernapas di dalam. Kalau enggak, menghantam angin itu susah. Itu kecepatan hanya sekian kecepatannya pesawat. Ini buruk sekali pandang sudah sampai. Bagaimana cepatnya itu? Allah Karim. Makanya untuk mendalami peristiwa Isra dan Mi'raj tidak bisa dipakai yang, tidak bisa. Oleh sebab itu Allah tuangkan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah dari tanggapan manusia atas kekuasaan, kemampuan, keagungan, kebesaran, kekuatan Allah tidak bisa diakalkan oleh akal manusia. Lemah kita di hadapan kekuasaan Allah. Lemah ini akal di hadapan kekuasaan Allah. Lemah, tidak mampu. Makanya ayat itu menegaskan bahwa Allah yang memperjalankan Muhammad, bukan Muhammad yang jalan sendiri. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang memperjalankan. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak yang pernah sekolah, kita pernah sekolah belum pernah belajar geografi, ya, berapa berat bumi ini? Berapa kira-kira berat bumi ini?
Tak dapat ya? Yang jelas sangat tetap. Kenapa dia berjalan mengelilingi matahari? Hah? Ini matahari ini. Ini bumi. Namanya rotasi. Perjalanan bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Berjalan. Siapa yang memperjalankan ini bumi? Allah. Apalagi hanya Muhammad yang kecil. Jasad. Sementara yang bumi besar seperti ini gampang bagi Allah memperjalankan. Jadi tidak bisa pakai akal kita untuk mencerna. Yang ada harus iman. Ya. Maka Allah mengatakan Maha suci Allah, Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada satu malam. Ya, kita lanjutkan. Dari mana perjalanan pertama Isra? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hikmah kedua, ya, hikmah kedua, safarnya orang-orang yang beriman itu dari masjid ke masjid. Tahu safar? Tahu safar? Perjalanan kita orang-orang yang beriman ini dari masjid ke masjid. Dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya. Niatkan baik-baik dalam hati kita. Ya, dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini safarnya kita. Ya, maksudnya gimana ini Pak Ustaz? Saya nggak paham. Ini semenjak kita bersyahadat, maka masjid itu adalah rumah pertama kita. Begitu panggilan azan datang. Begitu panggilan azan datang. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, ketika dikumandangkan azan di masjid, singgah di masjid itu. Sholat 5 kali sehari semalam misalnya. Itulah safarnya kita yang dicontohkan dalam Quran. Safarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa ini? Makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Ini sudah dibangun semua bagus-bagus. Ya, sudah mantap. Jangan pula kita tinggalkan ini semua. Ya, laki-laki, sebagian ulama mengatakan dalam mazhab Hanafiyah mengatakan wajib hukumnya laki-laki sholat 5 waktu sehari semalam di masjid. Ustaz, sholat 5 kali sehari semalam berat. Berat nggak nih? Sholat 5 kali sehari semalam berat nggak? Bu, saya mau tanya, sholat 5 kali sehari semalam berat nggak? Berat nggak? Tidak semangat jawabnya, ragu-ragu jawabnya. Sholat sehari semalam 5 kali sehari semalam berat atau ringan? Ringan atau berat? Berat atau ringan? Oke. Kenapa tak sholat kamu? Hah? Hilaf. Ini ayatnya saya kasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali aku perintahkan kepada mereka, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah ciptakan jin, ciptakan manusia untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Saya mau tanya, jawab lagi yang kedua. Yang di luar, nggak apa-apa dijawab.
Apakah kita hadir di atas dunia ini untuk mencari nafkah? Ibu-ibu, apakah kita hadir di atas dunia ini untuk mencari uang? Apakah kita hadir di atas dunia ini untuk mencari mobil? Apakah kita hadir di atas dunia ini untuk membuat rumah besar? Apa maksudnya kita hadir di atas dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuannya. Ingat baik-baik. Jangan sampai kita salah tuju. Jangan sampai kita salah tuju. Tujuannya kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, nggak usah kerja. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kita tidak boleh kerja. Emangnya ada ayat melarang kita kerja? Ada nggak? Bahkan kerja itu adalah ibadah. Mencari nafkah itu adalah ibadah. Tapi ibadah yang utama adalah penyembahan kita kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Makanya saya kaji kemarin di masjid Jabal Hidayah. Saya bilang, ketika menyebutkan abdihi dalam ayat itu, Allah tidak menggunakan titelnya Nabi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak menyebutkan pangkatnya Nabi. Subhanalladzi asra bi nabi, tidak, Allah tidak sebut Nabi. Subhanalladzi bi rasul, Allah tidak sebut rasul. Subhanalladzi bi habibi, Allah tidak sebut itu. Tapi Allah sebut pangkat yang kita anggap hina, yaitu hamba. Tapi hamba ini adalah hamba Allah. Tidak ada kemuliaan yang tertinggi kecuali kita menjadi hamba zat yang paling mulia, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ini hikmah yang kedua. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa hidup di atas dunia ini bukan mencari nafkah toh. Cobalah mau tinggi-tinggi di rumah, dapat kiamat selesai. Apa yang diharapkan dengan uang besar-besar? Tadi bawah tak ada orang meninggal, tolong kalau saya meninggal, mobil pajero saya itu dikuburkan sama-sama dengan saya. Orang itu tak mau lah. Mana ahli warisnya mau dikuburkan sama-sama dengan kita? Tak mau Pak Ustaz, kenapa? Itu pajero kan masih bisa kita gunakan. Tak apa yang dikuburkan sama ayah? Nah kan mau. Ini tak ada yang kita bawa. Hanya kita bawa adalah amal. Oke? Ya, lanjut. Jam berapa ini? Setengah 10. 1 jam. Setengah jam lagi. Dalam perjalanan itu, hikmah yang kedua adalah masjid tolong dimakmurkan. Makmurkan dengan apa? Sama dengan ini pengajian. Dan yang terpenting adalah makmurkan di surau dengan sholat 5 kali sehari semalam bagi laki-laki. Perempuan enggak diwajibkan. Tapi laki-laki kalau bisa datang sholatnya di masjid. Kenapa? Kalau di rumah terlalu ribut, Allahu Akbar, ikut aku lagi. Allahu Akbar, HP-nya budak-budak di rumah berdiri terus, TikTok lah, apa lah. Allahu Akbar. Belum lagi cucu-cucu kesana kemari lewat, lari sana, lari sini. Kita bukan wali. Wali bagi pangkat tangannya udah tak kemana-mana. Kalau kita masih wali-wali daya, ya belum sampai kita punya kehusuan seperti khususnya Nabi. Maka datang ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kasih satu hadis. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa barang siapa yang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia datang melangkahkan kaki ke masjid,
Maka kata Allah, langkah kaki pertama yarfa'ullahu bihi, Allah angkat derajatnya. Dan langkah kakinya yang kedua, Allah hapuskan dosanya. Kalau mau diangkat kita punya derajat oleh Allah, dihapuskan kita punya dosa oleh Allah, datang langkahkan kaki ke masjid. Tahu nggak berapa derajat yang Allah angkat? Berjamaah itu 27 derajat. Imam, bukan imam. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan, satu derajat itu jaraknya 500 tahun. Saya ulangi, satu jaraknya itu derajatnya 500 tahun. Kalau 27 derajat kali 500 tahun berapa derajat? Oh, tinggi. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah dalam masjid, ya, maka sepanjang kita dalam masjid, sepanjang itu malaikat akan mendoakan kita. Apa kata malaikat? Kalau kita duduk-duduk sambil menunggu azan, ya, apa kata malaikat di atas kepala kita? Ada 3 doa mereka. Yang pertama apa katanya? Allahumma rahmatku, ya Allah rahmati dia. Allahumma ghafir, ya Allah ampuni dia. Dan yang ketiga, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Jadi ibu-ibu kalau ke masjid mau cepat datang, duduk di sudut masjid sambil berzikir, karena ini hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka kalau kita mengamalkan itu, kita akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat mendoakan itu sengaja. Ya, ini salah satu di antara amalan yang afdal, mempercepat diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa linuriyahu min ayatina, ya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Di antara tanda kebesaran Allah ini adalah alam semesta yang sangat besar. Ya, Nabi melihat luar biasa, bumi ini kecil rupanya. Kalau sudah sampai di luar, saya pun tidak konsentrasi. Nah, baik. Ada berapa yang dilihatkan kepada Nabi? Ada 3. Yang pertama, Nabi melihat ada orang yang ambil batu, ditokok kepalanya dengan batu. Begitu batunya hempaskan ke kepala, hancur berderai, kepala sampai disotak. Pah, hancur. Begitu hancur, utuh lagi, dihantarkan lagi. Begitu hancur, utuh lagi. Apa kata Nabi? Ya Jibril, manhum, siapa orang itu? Kenapa kayak orang bolos saja? Batu diambil, dipecahkan di kepalanya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Itu adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Azabnya adalah kepalanya akan dibenturkan sendiri oleh dia dengan batu. Kenapa? Karena kepalanya ini dia tidak meletakkan sejajar dengan kakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di masjid atau di surau al-jami seperti ini, ya, kita sholat, semuanya kita menjadi hamba. Tidak ada yang beda. Mau Pak Wali Kota dia, mau kanan-kanannya Pak Wali Kota dia, mau Wakil Wali Kota dia, mau Ketua DKM dia, mau Ketua RT dia, mau pengemis jalanan dia, begitu datang sholat berjamaah, begitu sama-sama sujud, tak ada beda. Tak ada beda. Sama-sama kita menghamba kepada Allah. Sama-sama kita. Ya. Apa yang membedakan kita? Antara kita apa yang membedakan? Kata Allah dalam Al-Quran,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Lanjut. Yang kedua, Nabi melihat ada orang yang menanam langsung tumbuh, ditanam langsung tumbuh, ditanam langsung tumbuh. Kata Nabi, siapa orang ini? Kata Rasulullah, kata Jibril, itu adalah orang yang sedang bersedekah. Kalau dia bersedekah, maka sedekah itu langsung tumbuh. Tidak hanya satu yang tumbuh, banyak. Jadi kalau kita misalnya di sini sedekah boleh satu, itu Allah akan gantikan 700 kali lipat. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah di dalam Allah, karena Allah billahi ta'ala, maka dia seumpama dengan satu bukit tanaman. Satu bukit tanaman tumbuh satu pokok. Dalam satu pokok itu tumbuh 7 ranting, dan dalam 7 ranting itu masing-masing membuahkan 100 buah. Kalau 7 ranting 700 buah. Satu pisang kali 700 berapa pahala kita? Maka kalau Nabi mau surau, mau acara seperti ini, keluarkanlah uang kita walaupun 1000 dinar. Kata Nabi, ittaqunnar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sepenggal kurma. Apalagi kalau sudah satu biji, esok-esok tambah banyak lagi. Tak perlu bantuan dari mana-mana. Masyarakat sini yang sadar akan sedekah, cukup masyarakat sini yang mengeluarkan anggarannya dengan berharap ridho pahala dari Allah sesuai dengan apa yang dinampak oleh Nabi. Ada orang menanam, tumbuh langsung pohon, langsung berbuah, langsung dipanen. Begitulah orang yang berbagi sedekah. Boleh cukup ya? Nah, suara saya sudah mulai ini. Mohon ampun ya. Kalau cerita di saat Mi'raj ini, Pak, di kampung saya ini 1 hari 1 malam. Di Gorontalo, kampung bapak saya. Itu kalau cerita Isra Mi'raj, acaranya terbagi 2. Acara pertama, acara seremoni ini. Acara kedua, membaca kitabnya dengan bahasa Gorontalo. Itu semalam subuh sampai pagi jam 10. Jadi kita mendengarkan budaya dalam kitab itu berdalam. Karena kalau hanya sebentar, tidak banyak yang berbeda. Tapi tak apa-apa ya. Walaupun sedikit, ada oleh-oleh yang dibawa pulang. Baik, kita lanjut. Ini baru Isra, belum Mi'raj lagi. Ya, tapi saya pakailah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang masih asar, beliau ditambahkan, disuruh memimpin sholat. Semua malaikat, semua nabi-nabi Allah turun menjadi makmum. Maka beliau dipersilakan oleh malaikat Jibril untuk memimpin sholat 2 rakaat. Itu pertanda beliau adalah imamul anbiya'i wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Setelah itu kemudian Mi'raj. Mi'raj ini disebut Mi'raj adalah karena tangga naik ke atas tangga. Makanya ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Nabi tidak mengendarai buruk lagi. Nabi tidak mengendarai buruk lagi ketika menembus 7 petala langit. Sudah disiapkan Mi'raj tangga naik, langsung lompat, langsung dinaikkan oleh Allah. Masuk langit pertama, dijaga sama malaikat hafazah, malaikat langit pertama. Di situ ada Nabiullah Adam. Apa kata Nabiullah Adam? Marhaban ibnu saleh wan nabiyyu saleh. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ditabalkan kembali oleh Nabiullah Adam, naik kembali ke langit kedua, masuk langit kedua. Di situ ada Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Kenapa ada 2 nabi di sini? Kenapa ada 2 nabi? Karena
Di langit kedua ada 2 nabi, selebihnya satu nabi. Ini rahasianya. Kenapa di langit kedua kenapa di langit kedua ada 2 nabi? Karena tidak bisa akan turun nabi, nanti kosong. Karena bisa turun kosong langit kedua, maka dia bersama dan wilayahnya. Langit ketiga ketemu sama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Nabiullah Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabiullah Harun. Langit keenam ketemu dengan Nabiullah Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Beliau bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu tembus ke bumi di Ka'bah. Dari Ka'bah itu tembus sampai ke Baitul Maqmur di langit ketujuh. Sampai ke langit ketujuh, di atasnya kemudian lagi dibawa oleh Jibril Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke Sidratil Muntaha, kata Jibril, ya Rasulullah, saya hanya bisa mengatakan lanjutkan perjalanan. Kenapa? Kalau saya mendampingi engkau, saya akan terbakar dan habis. Saya hanya bisa mengatakan di sini. Lanjutkan perjalanan. Kemudian berjumpa Nabi SAW dengan Allah Ta'ala. Dalam banyak sejarah, ya, dalam kisah itu disebutkan bahwa Aisyah ketika bertanya, apakah engkau melihat zat Allah? Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa saya tidak melihat zat Allah Nabi, tapi saya melihat cahaya yang begitu indah. Ya, kemudian setelah itu melihat keindahan daripada Mustawa di sana. Ya, maka kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Ya, Nabi hanya tidak melakukan kehormatan. Maka kalau tahiyat itu harus baik-baik. Ini percakapan Nabi dengan Allah. Saya ulangi, ibu-ibu, bapak-bapak, ini satu ibu, supaya kita disatu dalam sholat. Ingat, ketika kita tahiyat itu adalah percakapan antara Nabi dengan Allah. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Ya, nanti tengok sendiri artinya untuk ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah mengucapkan at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima penghormatan Nabi, memberikan jawaban balasan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kalau kita lagi sholawat, lagi tahiyat, jangan anggap Nabi itu mati. Dia tidak mati. Hanya jasadnya saja yang terkurung secara kerohanian beliau hidup. Maka kata domirkan di situ menandakan orang itu berada dalam diri. Domir merupakan orang yang diajak ngobrol. Maka kalau kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kirim salam langsung kepada Nabi. Ya. Kemudian Nabi tidak lupa supaya orang-orang yang soleh juga didoakan. Apa? Diberikan Allah salawat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Aku bersaksi kata Nabi Muhammad, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku juga bersaksi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Bergetar as bergetar, gak mampu menampung dua percakapan Allah dan kekasihnya Muhammad. Bergetar as, kebingungan pemikul as, bergetar as. Malaikat pemikul as kebingungan. Bagaimana caranya supaya as ini tidak berhenti bergetar? Apa kata malaikat? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Baru kemudian as itu mulai berdiam kembali. Makanya kalau tahiyat itu di bersabda
Oh kita kayak sudah di alam lain itu. Kita sudah masuk di alam spiritual yang lain itu. Apalagi kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah. Nikmat ya, coba dinikmati. Selain sujud itu tempat dan nikmat kita berdoa dengan Allah di percakapan antara hamba dengan Khalik. Coba beri satu baik. Insya Allah semakin kita nikmat dalam sholat. Ya, kemudian setelah percakapan itu diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadiah 50 kali sehari semalam. Sholat 50 kali sehari semalam. Wah, kalau ini jadi Pak, betul. Wah, kalau 50 kali sehari semalam, aduh, tak mampu bawa. 5 kali sehari semalam ya, keteteran. Ya, kalau tak masuk sedikit, Allah. Ini Pak Malu ada terus banyak pekerjaan. Kalau 50 kali sehari semalam, aduh, ini 55 kali sehari semalam aja untuk bertemu Nabi Musa. Apa kata Musa? Ya Muhammad, kamu dapat oleh-oleh apa dari Allah? Kata Rasulullah, aku diberikan Allah perintah 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, engkau balik minta sama Allah. Umatku tak kuat. Umat saya saja yang besar-besar tidak mampu. Balik umatku kecil-kecil lemah, minta keringanan sama Allah. Bolak-balik. Jadilah 5 kali sehari semalam. Itu aja lagi masih banyak yang lemah. Masih banyak yang tak mengingatkan. Padahal ini kita menyembah kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Apa kata suara dari langit, dari tempat yang tertinggi? Ya Muhammad, 5 kali sehari semalam yang dilaksanakan oleh umatku sama dengan 50 kali sehari semalam yang dilaksanakan oleh mereka. Manja'a bil hasanati walahu asyru amsalha. Siapa melakukan satu kebaikan, Allah jawab balas untuknya 10 kebaikan. Jadi kalau 1 kali kita melaksanakan, sama kita melaksanakan 10 kali, 5 kali sehari semalam, sama dengan kita melaksanakan 50 kali sehari semalam. Kalau kita baik-baik di sholat ibu Allah ya. Saya tak mampu untuk bercakap banyak lagi. Saya suara sudah tidak memungkinkan. Ya, saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan kita dalam ibadah sholat ini. Apalagi tidak lama lagi kita akan masuk bulan Syawal dan tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Biarkan begitu dalam hati kita untuk menjaga sholat 5 kali semalam ini, dan juga supaya kita boleh ibadah Ramadan lebih baik daripada Ramadan yang lalu dalam kehidupan kita. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kalian diminta untuk menyampaikan doa ya hadir. Baik, mari sama-sama kita dudukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima segala perbuatan ala hadhihi dia wa ala niyati shalihah. Syawalillahi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan hamdan wa ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala sultani. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيما للصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.